warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktadiana dengan NPM 2042400081. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya yang berjudul Dasar Pertimbangan dan Rasionalitas Pengembangan Kurikulum 2013 serta Kurikulum Merdeka. Nah, baik, ini adalah pendahuluan dari materi saya yang merupakan kurikulum adalah komponen penting dalam sistem pendidikan dikarenakan menjadi pedoman dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, kurikulum selalu mengalami perubahan dan pengembangan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perubahan kurikulum ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Baik, kita lanjut pada pengertian kurikulum. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dengan demikian, kurikulum menjadi dasar dalam mengatur proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Yuk, kita lanjut lagi pada dasar teori pengembangan kurikulum. Nah, salah satu teori pengembangan kurikulum yaitu dikemukakan oleh Radley Taylor. Nah, menurutnya pengembangan kurikulum harus menjawab 4 pertanyaan utama. Yang pertama itu, apa tujuan pendidikan yang ingin dicapai? Lalu yang kedua, pengalaman belajar apa yang perlu diberikan kepada siswa? Lalu yang ketiga, bagaimana pengalaman belajar tersebut diorganisasikan. Lalu yang keempat, bagaimana cara mengetahui bahwa tujuan pendidikan telah tercapai. Nah, teori ini dikenal sebagai Taylor Curriculum Model. Baik, kita lanjut pada pertimbangan pengembangan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini dikembangkan sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Beberapa dasar pertimbangannya antara lain yaitu meningkatkan kualitas pendidikan nasional, lalu menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, lalu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, dan yang terakhir yaitu memperkuat pendidikan karakter. Baik, kita lanjut pada rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Nah, pada pengembangan kurikulum 2013 ini didasarkan pada beberapa alasan yang logis, yaitu pembelajaran harus mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Lalu, proses pembelajaran harus lebih aktif dan berpusat kepada siswa. Dan juga pendidikan harus mampu membentuk karakter peserta didik. Lalu yang terakhir merupakan kurikulum 2013 juga mengajarkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Baik, kita lanjut pada pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikannya. Nah, pendekatan saintifik ini bertujuan untuk mendorong siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran serta mampu berpikir secara ilmiah. Kita lanjut pada dasar pertimbangan pengembangan kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka ini dikembangkan sebagai upaya penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dan untuk
menjawab berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Ada beberapa dasar pertimbangannya, yaitu yang pertama, pembelajaran pada kurikulum sebelumnya dianggap terlalu padat akan materi. Lalu, yang kedua, siswa membutuhkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Dan yang ketiga, pendidikan harus menyesuaikan kebutuhan dan potensi peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu perlunya pemulihan pembelajaran setelah pandemi. Baik, kita lanjut lagi pada rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Nah, dalam pengembangan kurikulum merdeka ini memiliki beberapa alasan utama, yaitu yang pertama memberikan kebebasan belajar kepada guru dan siswa. Lalu yang kedua memfokuskan pembelajaran kepada kompetensi. Lalu yang ketiga memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kegiatan berbasis proyek. Kita lanjut pada profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu tujuan utama dari kurikulum merdeka adalah membentuk profil pelajar Pancasila yang memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkebinekaan global, lalu gotong royong, mandiri, lalu berpikir kritis, kreatif, dan profil ini diharapkan dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Oke, lanjut nih yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari dua kurikulum, yang pertama kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kurikulum 2013 ini menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendekatan saintifik. Sementara itu, kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran serta menekankan pengembangan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Dengan pengembangan kurikulum yang tepat, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang kompeten. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.